Oke, selamat pagi dan selamat siang untuk anak-anak Miss semuanya. Kembali lagi bersama Miss, kita akan bahas materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya setelah jurnal penyesuaian adalah neraca lajur. Nah, Miss sudah lihat dan sudah koreksi hasil kerja kalian kemarin di jurnal penyesuaian. Secara garis besar, kalian sudah bisa menyusun jurnal penyesuaian ya. Sudah oke, walaupun mungkin ada beberapa hal yang kalian masih kurang, terlebih misalnya ada ayat jurnal yang terbalik atau juga ada yang angkanya salah tapi jurnalnya benar atau kebalikannya seperti itu. Tapi nggak jadi masalah, namanya juga masih pertama, is oke lah seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian lagi tentang neraca lajur ya, tentang neraca lajur perusahaan jasa. Nah, neraca lajur itu adalah suatu daftar berlajur atau berkolom-kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, jadi bahasa sederhananya adalah neraca lajur itu adalah seperti alat bantu, ya, alat bantu bagi seorang akuntan untuk menyusun neraca lajur. Menyusun laporan keuangan, balik-balik mis ngomongnya. Ya, jadi itu sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Ya, jadi apakah ini penting, Miss? Ya penting. Nah, sebenarnya tanpa kamu harus menyusun laporan keuangan, kamu sudah bisa mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan kamu, laba atau rugi. Ya, karena di dalam neraca lajur itu sudah tercatat atau sudah dapat dilihat kondisi perusahaan laba atau rugi. Cuman kan nggak mungkin nih kita sajikan kepada pembaca informasi akuntansi kita itu dengan kolom-kolom seperti itu. Tentu harus dibentukkan dalam sebuah laporan ya. Next, tujuan pembuatan neraca lajur pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah memudahkan penyusunan laporan keuangan seperti yang Miss bilang tadi, karena dia ada alat bantu. Alat bantu itu digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit ya. Namanya saja sudah alat bantu, berarti untuk memudahkan kita. Kemudian untuk menggolongkan dan meringkas informasi. Artinya di dalam neraca lajur itu sudah ada kolom-kolom, sudah ada bagiannya masing-masing, dan itu sudah ada informasinya sendiri-sendiri. Tidak pisah-pisah, bukan tidak pisah-pisah, tapi dia informasi terpisah, jadi kita bisa lebih fokus dan kita tahu itu tentang apa ya, seperti itu. Kemudian untuk menghindari namanya kesalahan. Oke, namanya alat bantu dipakai untuk memudahkan dan menghindari kesalahan. Next berikutnya, bentuk dan jenis neraca lajur. Nah, jadi pada dasarnya bentuk dan jenis neraca lajur itu mengalami penyempurnaan. Dimulai dari bentuk 6 kolom seperti ini, ada neraca saldo, laba rugi, neraca. Dari mana tahu 6, 8, 10 kolomnya, Miss? Nah, dari sini. Lihatnya dari sini. Ya, 2 kolom, 2 kolom, 2 kolom. Nah, ini dirasa belum sempurna, maka disempurnakan lagi menjadi 8 kolom. Ini juga dirasa belum sempurna dan belum membantu. Jadi dibuat lagi sampai yang 10 kolom. Sebenarnya ada satu lagi yang kolomnya 12. Cuma itu jarang dipakai. Jadi dengan 10 kolom saja kita sudah sangat terbantu untuk menyusun laporan keuangan. Seperti itu. Jadi ya kita akan bahas lebih kepada yang bentuk 10 kolom. Oke ya. Next. Nah, di neraca lajur itu ada selisih. Nah, selisih ini yang akan menunjukkan kita mengalami laba atau rugi. Nah, kalau kamu mengalami laba, nilai kredit pada kolom nilai sebelah kredit akan lebih besar daripada nilai sebelah debit pada kolom laba rugi. Logikanya aja nih. Kolom laba rugi itu kan isinya adalah pendapatan dan beban ya. Kita buatlah pendapatan itu lebih masuk, beban itu lui keluar. Nah, logikanya aja. Kalau kamu punya usaha nih, kalau lui masuknya atau uang masuknya lebih gede daripada lui keluar atau uang keluar, apa yang kamu alami? Iya, pasti kita mengalami laba. Nah, makanya dibuat seperti ini. Nah, kemudian di kolom neraca nilai sebelah debitnya akan lebih besar ketimbang nilai kredit. Kamu ingat lagi, neraca itu isinya adalah harta, utang, dan modal. Nah, kalau yang di sebelah debit berarti isinya apa? Isinya adalah harta. Nah, kalau hartamu yang lebih besar ketimbang utangmu berarti kamu mengalami apa? Tentu mengalami laba. Nah, kebalikannya jika kamu mengalami rugi. Oke ya, nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini sudah disiapkan di sini. Kita masih tetap pakai transaksi milik salon Vinolia. Ya, kita tetap pakai transaksi milik salon Vinolia. Dan kita akan bahas neraca lajurnya di sini. Nah, lebih kurang seperti inilah bentuk neraca lajur kita. Ya. Nah, kalau kalian malas untuk menuliskan dalam rupiah, kalian bisa buat seperti ini. Rupiahnya di atas. Jadi di sini tidak berpakai tulisan rupiah, boleh. Tapi kalau kamu nggak buat, saya akan salahkan itu karena nggak jelas itu angkanya dalam satuan apa seperti itu. Oke, cara kerjanya adalah pertama adalah kamu harus memindahkan nilai neraca saldo.
semuanya tanpa terkecuali ya. Mulai dari nomor akun ya, nomor akun sampai kepada jumlahnya. Kau pindahkan semuanya tanpa terkecuali. Makanya sudah tersaji seperti itu di sini. Ya. Sampai di sini paham? Next, berikutnya adalah kolom jurnal penyesuaian. Logikanya aja namanya sudah kolom jurnal penyesuaian, berarti angkanya dari mana? Angkanya pasti dari penyesuaian kita. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi, kalau misalnya nanti cara mengerjakannya adalah kita akan pindahkan ya akun-akun ini siapa sih yang newcomer atau pendatang baru yang akan kita pindahkan. Ya, cara pindahkannya gimana, Miss? Gampang, nggak susah kok. Nah, newcomer kita siapa aja nih? Coba kita identifikasi satu-satu ya. Untuk yang pertama, beban kerugian piutang usaha sama cadangan kerugian piutang. Siapa newcomer di sini? Artinya yang dia tidak ada dari awal. Atau keduanya bahkan sama-sama nggak ada. Iya, Miss, dua-duanya nggak ada. Ya udah, berarti kalau memang keduanya tidak ada, kalau memang keduanya pendatang baru ya tinggal dibuat seperti ini. Tinggal dibuat seperti ini. Nah, angkanya gimana, Miss? Nah, angkanya tinggal pindahkan juga. Letakkan di mana? Tentu letakkan di kolom penyesuaian. Berapa angkanya? Ini dia. Tuh. Sampai di sini paham? Paham lah ya. Next. Beban iklan. Nah, siapa newcomer di sini? Apakah kita punya akun beban iklan sebelumnya? Nggak ada, Miss. Yang ada adalah iklan di Bayar Muka. Berarti siapa newcomernya? Newcomernya adalah beban iklan. Nah, beban iklan berarti seperti ini. Tinggal pindahkan angkanya. Beban iklan debit, kemudian iklan dibayar di muka di sebelah kredit. Satu lagi contohnya ya. Sebelum kita masuk yang berikutnya. Oke, berikutnya beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon. Kita lihat siapa yang newcomer di sini. Gimana cara lihatnya, Miss? Lihat aja di sini siapa yang belum ada. Apakah kita sudah punya nama akun beban perlengkapan salon? Nggak ada, Miss. Perlengkapan salon ada, Miss. Nah, berarti siapa newcomernya? Newcomernya adalah beban perlengkapan salon. Ya udah, tinggal dimasukkan angkanya seperti ini. Nah, nggak susah kan? Iya. Raca-raca ini nggak susah, cuma butuh ketelitian kalian aja. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham ya? Jadi Miss langsung saja, sampai di sini lah dulu. Beberapa juta peratus sama akumulasi. Dua-duanya newcomer, Miss. Masa? Iya. Masa sih? Iya, Miss, nggak ada tulisan. Oh iya, benar. Berarti mereka keduanya adalah newcomer, pendatang baru. Tinggal masukkan angkanya, tinggal dipindahin aja angkanya seperti ini. Sampai di sini paham? Oke, maka tara, Miss sajikan dulu jurnal penyesuaiannya. Tuh. Ya, apakah di sini masih ada? Ya, saya sajikan secara lengkap. Nah, seperti itu dia. Jadi, angkanya ini harus sama dengan yang ada di penyesuaiannya. Tuh, sama kan? Iyalah, karena ini kan dipindahkan aja, tinggal pindah aja. Masa sih nggak sama? Kalau nggak sama berarti ada yang salah atau yang keliru. Sampai di sini paham, Nak? Oke, next lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah gabungan antara neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Ingat konsepnya, seperti buku besar. Jadi kalau ada posisi yang sama-sama debit atau sama-sama kredit, berarti pengaruhnya apa? Pengaruhnya tambah. Kalau ada yang berbeda, kurang, Miss. Iya, benar sih. Kalau letakkan di mana? Letakkan di yang nilainya terbesar. Nah, oke, sekarang kita perhatikan. Kas di neraca saldo sekian, 133.200. Di jurnal penyesuaian nggak ada, berarti neraca saldo penyesuaian berapa? Berarti tetap, karena tidak ada pengaruh baru di jurnal penyesuaian. Piutang dagang, iya juga sama. Nah, gimana dengan yang iklan dibayar di muka? Di debit ada 48 juta, kredit ada 28.800. Berarti diapain? Dikurang, karena nggak sama posisinya kan. Letakkan di sebelah debit, karena angka debit yang lebih besar ya. Next. Kemudian berarti ini gimana? Iya, sama. Begitu seterusnya. Ini berarti karena nggak ada pengaruh lagi ya udah tinggal seperti ini. Nah, ini juga si utang ini nggak ada kan, nggak ada pengaruh di penyesuaian, berarti tinggal pindah angka saja. Nah, seperti ini. Ya, sehingga jadilah nanti neraca saldo setelah penyesuaian kita adalah seperti ini. Tuh. Ya, ini angka 2340 untuk beban kerugian piutang kan di debit penyesuaiannya, tinggal pindahkan angkanya saja. Nah, sehingga nanti ketika kamu totalkan ini harus sama jumlahnya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Next, berikutnya untuk mengisi laba rugi dan neraca. Nah, saya selalu bilang kalau bagian neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah
masa depan. Masa lalunya ada di neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Jadi untuk mengisi laba rugi dan neraca, kamu isinya dari masa depan. Nah, tapi nggak bisa sembarangan. Laba rugi ini logikanya aja. Laba rugi unsur bentuknya apa? Pendapatan sama beban, Oke, berarti yang akan masuk ke dalam kolom laba rugi otomatis yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Saya kasih warna di sini supaya gampang melihatnya. Pendapatan dan beban. Seperti ini ya. Tuh, semua pendapatan, semua beban, mau itu yang newcomer, mau itu yang pemain lama, semuanya akan masuk di kolom laba rugi. Nah, seperti itu. Kenapa beban terutang nggak masuk, Miss? Ya jelas, karena beban terutang bukan keluarga beban, tapi keluarga utang. Nah, berarti tinggal gimana, Miss? Tinggal dipindahin aja angkanya semua. Ambil dari masa depan. Nah, sebenarnya kita ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Sehingga dapatlah angkanya seperti ini. Tada! Ya, Miss sudah kerjain duluan. Ya, jadi dapat angkanya seperti ini. Tinggal pindahkan angkanya saja. Nah, nih kalau kamu lihat nih. Ya, berarti ini ada di bagian pendapatan salon 960 juta. Tuh, dapat 960 juta. Begitu seterusnya, semua tinggal pindah tempat saja. Nah, sekarang ini harus kita selisihkan. Nah, kita akan dapat di sini angkanya berbeda. Kreditnya sekian, debitnya sekian. Ingat tadi yang konsep yang Miss bilang. Kalau kreditnya lebih besar daripada debit, otomatis pasti itu mengalami laba. Nanti kita buktikan. Tapi secara awalnya saja kita sudah bisa tentukan bahwa dia mengalami laba. Tinggal diselisihkan. Ya, selisihkan, letakkan di yang kecil supaya menjadi balance. Sehingga nanti di sini jadi balance segini. Tuh. Sampai di sini paham? Oke ya, paham ya. Next, berarti neraca apa, Miss? Berarti neraca sisanya. Berarti yang berhubungan dengan harta utang dan modal nih, harta utang modal. Kita kasih warna hijau. Ya, berhubungan dengan harta utang modal. Nih ya, harta utang modal. Intinya yang belum masuk ke dalam inilah yang belum masuk ke dalam kolom apa tuh? Neraca seperti itu, sisanya laba rugi. Nah, udah seperti ini. Tinggal dimasukkan saja angkanya dari mana? Dari masa depan, jangan pernah lihat masa lalu. Maka dapatlah angka kita seperti ini. Tuh. Nah, dapatlah seperti ini. Kita dapat selisih nih. Silakan diselisihkan. Dan ini pasti harusnya sama, nggak boleh beda. Selisihkan, letakkan yang kecil. Selisihnya adalah tuh. Tinggal dibuat seperti ini supaya menjadi balance. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau kamu mendapatkan selisih di sebelah debit di laba rugi dan kredit di kolom neraca, berarti kamu mengalami laba seperti yang kita bilang di sini tadi. Nih, seperti itu. Oke, itu pembuktiannya ya. Sampai di sini paham? Nah, di baris nilai ini kita harus bikin di sini berarti dia selisih laba atau rugi. Iya, selisih laba. Berarti tulis aja dengan kok nggak keluar tulisannya. Tulis dengan laba bersih. Oke, penjelasan ini sudah selesai sampai di sini. Setelah ini kalian harus dan akan mengerjakan latihan soal neraca lajur. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian untuk menjadi lebih paham dan mudah. Nah, next kalian kerjain neraca lajur dari 2 transaksi yang sudah kalian kerjain pada jurnal penyesuaiannya. Nanti Miss kasih jurnal penyesuaian yang benar. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa memahami dan bisa paham, bisa ngerti ya. Sebelum Miss tutup nih, Miss tandain dulu deh, biar nggak bingung nih. Tadi warna apa, Nak? Warna ini. Kemudian yang ini warna hijau. Ya, supaya kalian tahu nanti. Oke ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga kalian bisa paham. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.